Sampai detik ini kita belum mendapatkan kabar baik, kabar gembira dari China, dan semua tertuju kepada fokusnya adalah apakah China akan melting, dalam hal ini ada berarti anjlok dalam hal pertumbuhan, atau justru ditolong atau dibantu dengan bantuan stimulus. Tentunya yang tak kalah penting adalah Jackson Hole Symposium yang akan menjadi jembatan bagi kebijakan Fed selanjutnya sebelum FOMC September. Oke, kita coba lihat terlebih dulu apa yang akan menggerakkan market untuk sepanjang minggu ini dan terutama untuk nanti malam. Ya, dalam satu minggu ini kita akan melihat data all about service dan juga manufacturing PMI, tapi malam nanti adalah ujian pertama dari data Amerika, yaitu existing home sales. Jadi kita akan lihat di sini existing home sales-nya, apakah kira-kira dia akan terjadi peningkatan atau tidak. Yang jelas data yang sangat kuat itu akan mengakibatkan dolar tentunya akan menguat, dan other currency seperti pound sterling, bahkan sampai euro atau bahkan Australian dollar kemungkinan akan mengalami pelemahan. Dan tentunya itu juga akan menjadi kabar buruk terhadap emas. Tapi di sisi lain kalau ternyata datanya relatif lemah, maka kemungkinan kita akan melihat dolarnya akan relatif lemah tentunya. Dan itu adalah sinyal untuk setidaknya ada kesempatan emas melewati angka 1906. Tapi tentunya kita harus lihat terlebih dulu, karena pagi ini atau lebih tepatnya memasuki sesi Asia, lalu kemudian peralihan kepada sesi Eropa, kita sudah melihat angka di kisaran 1900. Tapi pertanyaannya tentunya apakah dia akan melanjutkan apa tidak, ya itu yang akan kita nantikan. Karena sampai detik ini dolar masih cenderung melemah, tapi US Treasury yield masih kecenderungannya mengalami penguatan atau kenaikan. Nah, di sisi lain, ramai-ramai pangkas proyeksi GDP China. Ada dua kurang lebih bank yang bisa dibilang kategorinya cukup besar, yaitu UBS dan Citigroup, di mana mereka masing-masing menurunkan proyeksi pertumbuhan untuk China di tahun 2023. Sebelumnya, untuk UBS sendiri pernah memangkas proyeksi pertumbuhan dari 5,7% menjadi 5,2% di bulan Juni. Dan kali ini kembali harus memangkas proyeksi pertumbuhannya dari kurang lebih 5,2% menjadi 4,8%. Sementara untuk Citigroup, lalu kemudian mereka memangkas proyeksi dari 5%, lalu kemudian menjadi 4,7%. Kalau Anda perhatikan angkanya kecenderungan turun di bawah 5%, dan mostly ini bukan hanya dua saja, tapi melainkan mungkin Goldman Sachs akan menyusul, belum lagi nanti ada mungkin dari JP Morgan dan juga bahkan dari institusi besar lainnya. Nah, yang jelas pemangkasan proyeksi pertumbuhan ini dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam satu minggu ke belakang. Dan kita juga sampai saat ini masih menantikan apakah akan ada kejutan dari China apa tidak. Dan tentunya yang akan dilihat adalah komitmen dari pemerintahnya. Apakah ini tetap lanjutkan dengan proyeksi pertumbuhan, artinya mereka mendukung dan juga mendorong untuk mungkin saja bisa terbilang pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Tapi keraguan ini mengisyaratkan bahwa market kecenderungan panik untuk melihat apakah ada tanda-tanda tersebut atau tidak. Sampai detik ini, sayangnya kita belum melihat tanda-tanda tersebut. Jadi itulah penyebab kenapa institusi-institusi besar kecenderungannya memangkas proyeksi pertumbuhan dari China. Nah, bagaimana dengan dampaknya? Dampaknya tentunya kekhawatiran demi kekhawatiran masih tetap menyelimuti market, sehingga risk aset kemungkinan agak cukup berat untuk mengenaikan. Walaupun siang ini kita lihat lagi Hang Seng sudah kembali ke level 17.800. Tapi apakah mampu dia untuk tembus di atas 18.000? Bisa ya, bisa juga tidak. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita bicara tentang Jackson Hole Symposium, maka kita perlu melihat dari pandangan atau sudut pandang dari beberapa institusi besar seperti Goldman Sachs, Bank of America, dan juga TD Securities. Oke, kita lihat dari Goldman Sachs. Mereka memperkirakan kemungkinan tidak akan ada sinyal kuat apapun dari Powell. Bahkan kalaupun ada, maka sinyal kuat yang dimaksud lebih kecenderungannya tertahan. Dan mereka menilai bahwa ini adalah tergantung dengan komitmen dari Powell sendiri. Di FOMC Juli, kita sudah sempat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Powell, bahwa semua kebijakan berikutnya itu adalah berbasis data. Dan sepertinya menurut Goldman Sachs, mereka melihat Powell pun akan kembali menegaskan hal tersebut, dan akhirnya mau tidak mau menunggu data PCE yang akan dirilis tanggal 31 Agustus dan juga NFP di tanggal 1 September. Dua hal yang cukup penting yang akan muncul di minggu depan. Lalu kemudian dari Bank of America, mereka berharap komentar Powell lebih kepada substantif, dan ini dikaitkan dengan data ekonomi setelah FOMC Juli kemarin yang ternyata dirilis dengan cukup kuat. Salah satunya adalah retail sales. Tingkat permintaan tentunya tergambarkan sebagai sedang meningkat, dan kalau ini yang terjadi,
maka kekhawatiran akan kembali muncul terkait dengan kembalinya tekanan inflasi. Dan itu berarti mungkin angka 3,2% itu bukanlah lonjakan pertama kali, melainkan mungkin saja akan terjadi kenaikan 3,3 atau bahkan 3,4%. Tapi semua itu masih cukup lama. Jadi kita lihat di sini posisinya adalah Bank of America memperkirakan mungkin saja Powell akan menolak ide tentang pemangkasan suku bunga di tahun depan. Ya, setidaknya itulah yang sedang bergaung di market untuk saat ini. Walaupun tidak mengharapkan kenaikan suku bunga, tapi Powell menjelaskan bahwa mereka bisa saja mempertahankan tingkat suku bunga sampai akhir tahun dan tidak ada rencana untuk memangkasnya sampai tahun depan. Tapi ya ini lagi-lagi ambigu karena beberapa pejabat Fed menilai ada peluang juga untuk mereka mulai memangkas suku bunga setidaknya memasuki kuartal kedua tahun 2024. Nah, hal ini terlihat oleh TD Securities bahwasanya mereka menilai bahwa ini adalah momentum yang bagus untuk Powell memperkenalkan perubahan ataupun peralihan kebijakan. Ya, apapun itu bahasanya, yang jelas kita masih dalam koridor wait and see. Dan market kelihatannya tidak mampu atau bahkan tidak memiliki daya untuk bergerak lebih jauh. Ini terlihat dari pergerakan emas yang pernah mencapai 1903, tapi kemudian turun ke 1888. Lalu kemudian mencoba lagi dan sampai saat ini pun tertahan di bawah 1900. Nah, ini juga yang akan menjadi catatan khusus bagi saham. Tentunya sampai akhir pekan ini, jangan terlalu bereaksi berlebih karena kemungkinan kenaikan bisa saja terbatas. Jadi yang saya curigai adalah kenaikan ini atau yang terjadi dalam 2 hari terakhir rally kecenderungannya adalah sebagai mungkin sekedar pullback ataupun pull up. Jadi kalau misalkan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh 3 institusi ini benar bahwa Powell tidak memberikan rekomendasi apapun terkait dengan kebijakan, maka akan berujung kepada kekecewaan dan itu berarti risk aset, pasar saham, dan tentunya emas akan mengalami penurunan kembali. Cukup menarik. Tapi langkah pertama tentunya kita awasi dengan data existing home sales nanti malam. Nah, dengan demikian faktor penggerak pasar masih tetap tertuju kepada 2 hal, yaitu dari China dan juga Amerika. China tentunya semua pihak menantikan apakah ada itikat serius dari pemerintah China. Dalam ini adalah pembuat kebijakan untuk segera mengeluarkan stimulus fiskal. Setidaknya yang dibutuhkan adalah dukungan terhadap ekonomi. Sampai saat ini rumornya yang dikhawatirkan adalah pemerintah tidak konsisten untuk mendukung permintaan domestik atau bahkan kecenderungan untuk mendorong konsumsi domestik. Nah, sementara untuk Amerika sendiri, fokusnya tertuju kepada 2. Apakah Powell akan melihat apa yang terjadi di Cina itu adalah ancaman atau tidak? Kalau memang tidak melihat itu sebagai ancaman dan dia tetap fokus dengan keadaan inflasi yang bisa saja sewaktu-waktu masih tetap naik, ya, ini adalah kategori yang cukup serius dan berarti dolar akan mengalami rally. Tapi kalau dia bersikap hati-hati, lalu kemudian menambahkan juga dengan poin utamanya adalah gangguan yang bisa dimunculkan oleh China, maka kemungkinan ini adalah kesempatan untuk dolar kembali melemah. Apa yang terjadi untuk minggu ini? Semuanya masih belum terjawab sampai at least hari Jumat mendatang. Ya, juga sekaligus mengingatkan apa yang harus kita pantau sampai bulan September adalah NFP dan CPI. Paling dekat, minggu depan of course 1 September kita akan lihat data NFP dan ini juga yang sempat disampaikan oleh Goldman Sachs bahwa kesannya kemungkinan Powell akan kecenderungannya menekankan kepada kebijakan berbasis data. Well, apapun itu, saya sarankan Anda tetap berhati-hati dan jangan berpikiran bahwa ini saatnya untuk agresif. Karena agresivitas baru akan terjadi oleh market, diperkirakan mungkin paling cepat di hari Kamis atau paling lambat di hari Jumat.